Jadi ini dari sungai yang simpang kiri ya, karena memang ini membawa lumpur lah. Adapun sungai yang dari simpang kanan, inilah yang membawa jutaan gelondongan kayu itu, Pak. Ya. Karena terjadi penggundulan hutan di atas kaki Gunung Leuser itu. Ya. Dan kita tahu, Pak sekalian ya, Gunung Leuser itu gunung yang sebenarnya gunung yang sangat lebat ya, masih menjadi hutan lindung. Tapi hari ini gunung-gunung ini digunduli oleh mereka dalam rangka untuk digantikan satu dengan kebun sawit ya, kebun sawit, dan yang kedua itu mereka sedang mencari tambang-tambang emas baru di Sumatera ya. Makanya mereka tidak lagi peduli hutan sebagai penyangga daripada air, penyimpan air dan sebagainya, mereka sudah tidak peduli dan itu mereka gunduli. Dan ketika saya membawa bantuan pertama sekali, Pak, untuk untuk sampai ke desa yang terisolir, 6 jam perjalanan saya melewati sungai, Pak, itu kiri kanan tuh gelondongan semua, Pak. Ya. Sempat viral dan bukan viral, betul-betul terjadi. Di Bapak sekalian ya, kayu segini luasnya. Dan yang menariknya, Bapak sekalian, ketika warga hari ini ingin membersihkan kayu-kayu ini, dilarang oleh pemerintah, Pak. Saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi kemarin kita datang ke sini, warga minta sama kita, Ustadz, kami minta mesin senso, kami mau membersihkan kayu-kayu ini. Bahkan mereka ingin jadikan kayu-kayu ini untuk papan rumah mereka, karena rumah mereka sudah dihancurkan oleh kayu-kayu ini. Tapi didatangi oleh aparat TNI, ya tidak boleh, pokoknya nggak boleh dibersihkan, dibiarkan aja dulu, nggak boleh. Padahal warga menunggu kapan kan gitu kan, kapan mau dibersihkan. Jadi kayak ada proyek yang sedang mereka mainkan juga, termasuk ini penting juga Pak sekalian. Kenapa sampai hari ini Presiden Prabowo tidak menetapkan banjir yang menimpa tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ditetapkan sebagai bencana nasional sampai detik ini? Kenapa? Karena kalau mereka tetapkan sebagai bencana nasional dan kemudian bantuan internasional masuk, para jurnalis internasional masuk sebagainya, maka akan terbongkar tuh skandal kebijakan yang terjadi di negeri ini. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa di dalam menghancurkan merusak hutan, kemudian merusak ekosistem yang ada di sana, itu akan terbongkar semuanya Pak sekalian. Makanya kenapa Prabowo tidak menetapkan bencana nasional di Aceh? Karena dia tahu kalau ditetapkan bencana nasional akan masuk itu relawan-relawan asing ke Indonesia dan akan terbongkar nanti apa sebenarnya yang terjadi di Sumatera. Makanya mereka bertahan sampai hari ini walaupun mereka nggak mampu. Demi Allah, Pak, Indonesia belum mampu. Kenapa? Sampai hari ini 20 hari sudah terjadi, sudah pasca banjir, itu masih banyak desa-desa yang belum masuk bantuan apapun, masih banyak rumah-rumah, kemudian warga yang masih belum bisa masuk ke dalam rumah mereka. Kenapa? Karena lumpurnya